Sadung Dumadi Rahayu. Semuanya berada. Rahayu juga buat Mas Noval. Teman-teman, sebelum saya ulas dan kupas tentang perjalanan spiritual Mas Noval. Mas Noval ini salah satu rekan meditasi Lost Doll. Bulan berapa Mas ya? Bulan 3 atau 4 ya. Waktu itu Sanggar masih mengajar ya, keramik lokal di sini, dan ketika itu sudah bersinar teman-teman. Tapi tidak tahu ada sesuatu sehingga bersinarnya Mas Noval ini sedikit mengalami stagnasi. Nanti dia cerita dan cerita terbaru tentang meditasi yang dilakukan kemarin. Sebenarnya teman-teman, kemarin itu langsung festival, kita sudah langsung tapi karena isi materinya itu luar biasa, padahal sudah dites beberapa kali, ya ready semua. Pas waktu tik gambar sekitar 30 atau 40 menit kemarin itu, tahu-tahu nggak ada audionya. Saya iya, sangat disayangkan. Sekali lagi sebelum saya kupas tentang Mas dan spiritual Mas Noval, saya inginkan memberi salam kepada teman-teman di sore hari ini dari Kamis malam Jumat bahwa tanggal 3 dan tanggal 4 bulan September nanti saya bersama tim di latar belakangi canda suara anak kecil, suara bakso juga yang mereka mengalami hari ini. Saja Mas Noval, saya dari mana awalnya, mungkin dari awal pertemanannya stagnan sampai akhir kemarin muncul lagi di sini. Halo semuanya teman-teman, Rahayu. salam merdeka. Merdeka. Ya, perkenalkan saya Noval dari Sidoarjo. Saya mulai mengenal Mas Burhan itu sudah mungkin agak lama ya, dari tahun-tahun lalu, tapi secara tidak langsung. Waktu itu saya melihat channel YouTube-nya beliau. Entah kenapa setelah itu hati ini ingin tergerak, ingin datang langsung ke sananya Mas Burhan. Sebelumnya saya juga sering istilahnya berspiritual, tapi istilahnya ya hanya begitu saja, tidak ada hal yang saya cari selama ini. Pada saat itu saya sudah sering berspiritual, terutama ya mungkin teman-teman yang di rumah pernah lah istilahnya mengalami kisah-kisah spiritual. Ya mungkin tidak ada guru, istilahnya berotodidak Mas, dan kita cari dari literatur mungkin atau pengalaman, mungkin dari punden ke punden. Dan saya adalah salah satunya. Iya. Jadi waktu itu saya berspiritual dari punden 1 ke punden 2, istilahnya apa? Saya tidak mencari apa yang sejati yang saya inginkan, yang ini saya jawab gitu. Dan itu saya tuh sering istilahnya kayak berkomunikasi dengan para leluhur yang ada di sana. Ya sebatas mereka menceritakan apa sejarahnya beliau pada masanya, kemudian latar belakang sejarah tempat itu sendiri. Kemudian dengan juga pembelajaran secara moral kayak gini Mas. Begitu saya pernah istilahnya dapat pelajaran yang sangat berharga. Jadi istilahnya kita sebagai makhluk hidup itu ketika sudah mati ternyata tidak mati, yang dikubur
hanya jasadnya yang mereka apa kayak masih hidup gitu. Ya. Dan saya itu dikasih tahu oleh leluhur saya, ayang saya itu jangan pernah bosan-bosan untuk mendoakan mereka-mereka yang sudah meninggal. Waktu itu saya pernah mas, saya lewat di depannya kuburan, seolah-olah di dalam hati saya ini mereka itu berteriak, tolong, seperti itu. Saya pada waktu itu kaget, ada apa ini Pak, seperti ini. Terus kemudian leluhur saya itu masih tahu mas, bantulah mereka. Aku juga nggak tahu mas, bantu dengan cara apa? Toh mereka sudah meninggal, apa yang kita bisa bantu gitu. Kirimlah doa sesuai apa yang kau yakini. Itu saya coba untuk mengirimi doa mas. Ya dengan dituntun oleh leluhur saya mas. Saya dituntun untuk mendoakan mereka. Ya sudah, saya lakukanlah itu mas. Saya kirimin doa. Setelah itu untuk kenapa mas? Mereka seolah-olah berterima kasih gitu mas. Terima kasih mas, terima kasih atas doanya. Ya pada saat itu saya juga heran. Kok ada seperti ini gitu. Setelah waktu berlalu, akhirnya saya berjumpa dengan jenengan, datang ke sanggar sini. Saya juga penasaran apa sih metodenya, bagaimana. Setelah saya ke sini, kemudian dengan dibantu dengan diarahkan untuk meresapi nafas dan meningkatkan energi lah. Kalau dengan konsep energi sendiri saya juga sudah kenal mas. Ya, energi itu memang tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Bisanya berubah ya dari bentuk yang lain. Itu pelajaran fisika mas. Ya, itu paham. Tapi untuk aplikasinya secara spiritual, saya baru dengar di sanggar dengan ini mas. Bahwa kita itu tidak terluput dari energi. Tubuh kita pun ada materi juga ada energi. Itu materi bagi saya mas. Kemudian saya Bahkan material pun adalah bentuk energi. nah ini keluarga material pun adalah sebuah bentuk energi. Nah setelah itu kita bermeditasi bersama-sama di sanggar mas. Kemudian saya itu bermeditasi merasakan aliran nafas, dihembuskan secara perlahan ke seluruh tubuh. Setelah itu saya tuh badan saya nggak terasa panas gitu mas. Dan ini kejadian seperti ini tidak pernah saya alami ketika saya berspiritual yang terdahulu mas. Sebelum-sebelumnya belum pernah gitu. Ya, aneh ya sudah saya nikmati saja prosesnya. Nah herannya setelah itu kayak saya tuh setelah badan saya itu panas, terus olah-olah itu kayak ada aliran energi mas mengalir dari tulang belakang saya ke atas. Setelah itu kayak plong gitu rasanya. Nah entah kenapa setelah plong itu mas, saya seolah-olah itu kayak berselancar ke luar angkasa mas. Itu saya tuh ringan sekali. Herannya kawan-kawan, selama ini kan saya mempunyai keyakinan tersendiri bahwa orang-orang yang terdahulu itu ya sekedar cuma ada dalam teks-teks buku suci. Herannya mas saya bisa berjumpa dengan ini. Pada saat itu saya terkaget-kaget. Saya pernah bertemu dengan Sang Siddhartha. Saya waktu itu ya juga heran ya, belum pernah ketemu sama sosok beliau. Tapi di dalam hati saya itu saya kayak sudah kenal gitu bahwa ini Siddhartha. Nggak bayang loh ya. Iya mas. Adalah di keyakinan saya yang dulu, bukan dulu mas ya, keyakinan lah sekarang itu tidak pernah terbesit pun memikirkan beliau, berjumpa dengan beliau, apalagi berbicara. Pada saat itu saya bertemu mas dengan Siddhartha. Beliau sedang bertapa seperti ini mas. Nah, kemudian saya secara refleks, ya saya juga seperti ini kawan-kawan. Kemudian saya mengucapkan salam. Sama-sama. Iya, saya kayak orang berjumpa gitu. Ini ya juga saya refleks mas. Seperti ini, istilahnya saya mengucapkan salam lah. Pada saat itu ya dengan cara saya bahasa saya sendiri istilahnya. Loh, begitu. Herannya kok dia kok mengerti mas. Bahasanya padahal kan bahasa kita sama bahasa beliau terlampau jauh. Herannya itu kayak kita bisa berkomunikasi gitu mas. Ya sudah. Saya berjumpa dengan beliau, istilahnya beliau malah bilang seperti ini. Loh, kamu kemana saja? Kok baru kali ini ke sini? Gitu. Seperti saya juga sudah dinantikan gitu loh mas. Saya juga heran gitu loh.
sepertinya orang ini kenal sama saya. Padahal saya pun tidak. Oke lah, setelah itu ya sudah, sinilah kamu. Ya, saya mendekat ke beliau. Terus beliau itu seolah-olah tuh kayak merahmati saya gini, Mas. Saya berkati kamu, saya rahmati kamu. Saya juga heran, apa ini gitu. Terus beliaunya bilang, sudah cukup, lanjutkanlah perjalanan. Setelah itu ya yang saya rasakan pada meditasi saat itu ya saya berjalan, Mas, pergi. Terus waktu tempat nggak tahu aku seperti apa. Terus saya tiba-tiba tuh berjumpa dengan Sang Kristus, sosok Sang Kristus, teman-teman. Sosok yang saya kenal dari gambar saja yang ada di internet itu. Saya itu kayak hati saya itu berkata, ini Sang Kristus. Saya sudah kenal lama gitu, Mas. Sebenarnya kalau orang udah lama berjumpa tapi sudah saling kenal kan mengetahui itu, Mas. Ini kan pertama saya kali bertemu, tapi rasanya ini kayak sudah pernah berjumpa lama gitu. Saya sampai itu nggak bisa berbicara apa-apa, teman-teman. Akhirnya saya mendekati beliau, menarik tangan. Ya sudah, saya dipeluklah oleh beliau. Kemudian saya juga diberkati. Aku berkati kamu, aku rahmati kamu. Teruslah berjalan, jangan pernah berhenti. Setelah itu, setelah momen itu, saya kembali berjalan, Mas. Kembali berjalan. Saya ingat waktu itu, Mas. Saya berjalan di suatu ruangan kayak saya sendirian gitu, Mas. Tiba-tiba tuh ada kayak cahaya yang paling terang, Mas. Selama hidup saya loh, nggak pernah melihat cahaya seperti ini. Makanya sampai bersilau gitu, sampai nggak pernah bisa lihat cahaya tersebut, Mas. Ada apa ini? Setelah itu heran ya, setelah saya dekati cahaya tersebut, cahaya bisa ngomong, Mas. Cahaya bisa ngomong. Akhirnya setelahnya saya ucapkan salam, terus beliaunya bilang seperti ini, mengapa kau mencari aku? Mengapa kau mencari aku? Padahal aku ini adalah dirimu, dan aku ini adalah meliputi dirimu. Aku sampai terhenti pada saat itu. Aku gak bisa berkata apa. Aku juga bingung gitu. Apa yang dimaksud kata-kata cahaya ini tadi apa? Aku bingung, Mas. Setelah itu ya sudah. Akhirnya saya putuskan untuk mengakhiri sesi meditasi tersebut. Setelah itu, dengan saya sempat bertanya ke Mas Tenjen, apa ini maksudnya? Kok saya bisa bertemu dengan sosok suci seperti ini, gitu. Nah, sekarang kita bahas. Kita perbesar skalanya, caranya, perubahannya Kundalini itu ada komponen. Kalau di Loksdol, semua manusia adalah roh suci, semua berhak sama. Memang kapasitasnya akan berbeda-beda, penerapannya akan berbeda-beda, tapi semua punya hak spiritual, semua punya hak untuk mencicipi manis dan spiritual, tidak terbatas usia, Tidak terlampaui waktu, Mas. Dan kenapa bahasa-bahasa kita pun beliau-beliau paham. Nah, itu apapun bahasa yang dilakukan, baik bahasa verbal, bahasa lesan ya, bahasa simbol, semua ini dalam rangka. Jadi selalu kita pun akan beliau-beliau paham syarat spiritual keutuhan di Loksdol adalah cuma satu, jadi manusia. Ini syarat, karena di situ ada sebuah yang agung yang luar biasa. Semua manusia. Syaratnya simpel sih, menjadi manusia dan menyadari. Nah, kadang kita ini sering hidup di dalam ketidaksadaran, sering kali seperti itu. Seolah-olah kita ini misalkan kita ngobrol, jantung kita berdenyut tanpa perintah, tanpa kita sadar. Tidak sejati. Bahkan doa, niat, mantra terlewati semua. Kalau Mas Novel sudah menduduki cahaya yang Mas Novel lihat, Apakah benar? Ya,
yang Mas Bonar ajarkan ini itu Mas. Istilah aku cuma iseng-iseng loh teman-teman, cuma program sesimpel itu lah. Saya cuma terheran, aku ini nggak berdoa, cuma sekedar aku cuma ada apa ya, kerentek hati loh Mas, ingin seperti itu, kok malah dikasih yang seperti itu. Istilahnya lancar, perjalanan lancar selamat sampai di rumah kan, istilahnya ya nggak terjebak macet lah apalah. Saya tidak expect sampai dilancarkan seperti itu. Setelah itu Mas, istilahnya saya coba lah meditasi Mas, di rumah saya coba sendiri ya sama seperti yang di rumah Mas Bonar itu. Tapi yang herannya ini saya seolah-olah tuh ke atas langit Mas. Di atas langit ya kayak di awan-awan itu ya, berjalan di atas awan itu ya, heran nggak jatuh nggak apa seperti itu Mas. Herannya lagi saya bertemu dengan Kristus kembali ketemu sama Sang Kristus. Kemudian ya saya sapalah beliau seperti kayak kita berjumpa dengan teman kita atau saudara kita ya, ada suatu keakraban gitu. Kemudian saya diajak oleh beliau, marilah ikutlah dengan saya. Kemudian saya ditunjukkan kayak sesuatu tempat gitu, dan di situ tuh kayak ada pintu besar, pintu besar, dan itu warna kayak merah muda gitu. Masuklah ke dalam sana gitu. Saya juga kaget, apa ini? Ada seperti ini gitu. Ya sudah, saya coba buka pintu itu ya. Saya masuk dan saya terkaget-kaget. Seorang suci atau nabi-nabi terdahulu pada berbaris di depan saya itu. Jadi kayak ada rombongan gitu. Saya masuk mulai dari pertama Nabi Adam sampai yang terakhir. Istilahnya saya itu benar, saya nggak pernah lihat fotonya mereka lah ya apa, tapi dalam batin saya itu saya kayak mengerti gitu ya sudah, saya coba masuk, mereka melihat saya juga melihat beliau ini, dan saya kayak kaget dulu Mas, shock gitu loh. Setelah itu saya selesaikan sesi meditasi saya itu tadi, apalagi ada kejadian seperti ini lagi. Nah setelah itu lari lalu ya saya meditasi seperti biasa. Terus di meditasi saya ini Mas ya, berikut kayak saya menemukan kehampaan Mas. Akhirnya yang kemarin yang sudah dikasih apa bisa berjumpa dengan beliau-beliaunya ini, waktu itu kok cuma hening, kosong, gelap gulita, tanpa ada suara, tanpa apapun. Seterusnya seperti itu. Sebenarnya akhirnya stuck. Saya merasa kok seperti ini. Ya sampai sempat ngambek saya.